Ahlan sahlan kepada Bapak Ibu, hadirin para peserta kajian rutin kitab At-Turuq Ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa istiqomah mengikuti kajian rutin pekan keempat bersama Buya Rozil Hasim. Kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani, pelopor bimbel Al-Quran, belajar Al-Quran untuk semua usia, baik online ataupun offline. Follow akun Al-Gibran sosial media resmi, Instagram @algibran.id, Facebook @algibran.id, dan subscribe channel YouTube kami di Al-Gibran.id. Bapak Ibu juga dapat berkunjung ke website kami algibran.com. Lalu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkontribusi atau berimpak dapat disalurkan melalui rekening mandiri dengan nomor rekening 15700 0674 3257. Kami ulangi 15700 0674 3257. Atas nama Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani. Baik Bapak Ibu hadirin peserta kajian rutin Kitab At-Turuq Ilallah, jalan sebelum acara kita mulai, izinkan saya Qadri membaca beberapa ketentuan kajian sebagai berikut. Pertama, kajian akan berlangsung selama 1 jam ke depan dengan rincian 45 menit pemaparan dan selebihnya sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama kajian berlangsung. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya pada saat sesi tanya jawab dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar Zoom. Ya, juga bagi peserta yang menyaksikan kajiannya di YouTube dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar YouTube dengan pertama nama, kota asal, lalu pertanyaan. Baik, pertanyaan akan dibaca 3 pertanyaan pertama di kolom komentar Zoom, kemudian sesi kedua 3 pertanyaan di kolom komentar YouTube. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mulai kajian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani, Bunda Catur Wahyu Ningsih, SPMM. Assalamualaikum Bunda. Baik, mungkin beliau lagi berhalangan. Baik, kita lanjut. Yang kami muliakan, sama-sama kita muliakan guru kita bersama Buya Rozil Hasim. Assalamualaikum Buya, sudah bertemu? Belum ya, kita masih Assalamualaikum beliau. Selanjutnya tak lupa juga kami muliakan
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang bergabung di Zoom pada sore hari ini, juga yang menyaksikan kajian di YouTube. Alhamdulillah, sebelum mulai, izinkan saya Qadri Zolimah menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, kajian kitab Fathul Ilallah yang insya Allah akan disampaikan oleh Abu Yaradi Hasim. Kemudian yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkatkan waktu, mari kita buka acara kita bersama dengan membaca Al-Fatihah. Al-Haziniyah Bikuni Salihah Nawaina mana bihi aslafana salah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawa oleh Ustadz Faris. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Mas sebagai pembawa acara sudah memberikan kesempatan waktunya untuk saya membacakan sedikit pada kesempatan acara hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ini menambah keberkahan kajian kita sore hari ini. Baik, meningkat kajian selanjutnya, kegiatan selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Gibran, Bunda Fatul SPM atau yang mewakilinya pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami muliakan bersama Buya Yasin. Assalamualaikum Buya. Dan juga para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujuan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua peserta kajian Buya Haji. Yang pertama kami mengucapkan terima kepada Buya karena sampai hari ini masih bisa membimbing kami. Yang kedua, kami menginfokan tidak bosan-bosannya bahwa kajian Buya Haji ini adalah kajian rutin setiap bulan sekali yang diadakan oleh Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Kemudian tahadus bin ni'mah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun 2023 ini alhamdulillah Al-Gibran sudah mempunyai 5 cabang. Dan insya Allah di tahun ini juga Al-Gibran akan peletakan batu pertama, yakni pondok pesantren, yakni Al-Gibran Cendikia di Bogor sana. Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wabil khusus kepada Buya Haji, kita memohon doa restunya agar apa yang menjadi hajat kami bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin mendaftarkan untuk belajar Al-Quran, baik untuk dirinya atau untuk putra-putranya, silakan langsung ke alamat channel dan website kami di algibran.com. Yang terakhir kami mengucapkan mohon maaf bila dalam acara ini ada kendala teknis dan sebagainya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja dari kami yang bisa saya sampaikan. Wa'afuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara inti, yakni kajian kitab At-Turuq Ilallah
jalan menuju Allah yang akan diurai oleh guru kita bersama, Buya Rozi Hasim. Kepada Buya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Baik teman-teman semua, mohon maaf suara saya tidak terlalu fit ya, nanti sekuatnya aja. Insya Allah kita akan coba untuk melanjutkan kembali kitab yang ditulis oleh Imam Najmuddin Al-Kubra yang berjudul At-Turuq ila Allah. Kitab ini kita sudah bahas tentang berbagai macam jalan menuju Allah. Ada 3 jalan: ahli ibadah, ahli riyadhah, dan ahli mahabbah, ahli ma'rifah. Insyaallah, dan kita sudah juga sebutkan siapa Imam Najmuddin Al-Kubra. Beliau ulama Ahlussunnah di zamannya, dan sangat setia dengan menjalankan syariat ya. Tidak seperti yang dituduhkan banyak orang bahwa sufi itu tidak bersyariat, itu tidak benar. Wafatnya 612, ini untuk mengenang saja. Dan kita juga sudah bahas tentang taubat menurut ilmu mahabbah, yaitu kembali kepada Allah dan irada, kembali dari selain Allah lalu kepada Allah. Lalu kita bahas juga sebelumnya tentang zuhud. Zuhud itu ternyata tidak hanya zuhud dari dunia, bahkan beliau mengajarkan zuhud dari akhirat, membuang selain Allah dari qalbi dan hanya kepada Allah. Lalu kita juga sudah bahas tentang tawakal. Tawakal itu tetap mengambil asbab, tapi tidak bergantung hati kepada sebab, karena sebab itu sebenarnya Allah yang menciptakan. Lalu kita juga sudah membahas tentang qanaah, yaitu keluar dari syahwat-syahwat nafsaniyah, syahwat diri. Ya, intinya sifat-sifat yang membuat kita manja, pemalas. Kita keluar dari itu, tidak berlebihan dalam menggunakan nikmat Allah, pakai macamnya, itu qanaah, menerima apa adanya ya. Tapi sebenarnya qanaah yang paling hakiki itu keluar dari syahwat itu sebenarnya ya. Bukan kepada materi atau ukuran yang kita dapat. Lalu jadi qanaah itu tidak ada urusannya dengan miskin, itu juga zuhud. Kayak miskin itu urusan pribadi kita ya, kita sanggup atau tidak. Lalu uzlah ya. Sekarang kita membahas uzlah. Sehingga benar Ustaz. Saya ini ya, betul ya. Uzlah itu secara bahasa berarti memisahkan diri daripada makhluk, itu secara harfiah ya. Tapi uzlah menurut thariqah ahlul mahabbah, orang-orang cinta kepada Allah, apa itu? Khuruj, keluar, an mukhalatatil khalq, daripada bergaul atau bercampur baur dengan makhluk, bil inziwa'i wal inqita', dan memutus hubungan ya. Kama huwa bil maut, seperti maut ya, seperti orang terputus dengan badan sehingga terputus dengan semua orang di dunia. Tapi ini jangan disalahpahami dulu, kita lengkapi dulu definisinya. Illa, kecuali an khidmati syaikhin, kecuali dalam berkhidmat kepada syekh wasil, syekh yang ruhaninya mencapai kesadaran kepada Allah ya. Murabbin lahu, yang mendidik dia,
wa huwa kal-ghassal. Murid itu terhadap gurunya, mengikuti ajaran gurunya seperti mayit di hadapan pemandi jenazah. Dan itu bukan hanya ditulis oleh ulama sufi, dalam kitab-kitab adab ahlul Quran juga sama. Bahwa murid itu seperti mayit jenazah yang dimandikan oleh pemandi jenazah. Artinya ikuti saja apa yang dipandu oleh guru. Jadi jangan berlebihan juga mengatakan ini ajaran sufi, ini ajaran taklid. Bukan, ini bab tarbiyah. Tarbiyah itu bukan bab istidlal, mencari dalil, atau enggak, tapi pembentukan karakter. Jadi ini tidak bertentangan dengan bab mutaklid dan ittiba. Taklid dan ittiba itu bab rasio akal. Sedangkan ini mendidik jiwa dan mendidik rohani, itu lain cerita. Coba aja lihat di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah anak-anak kita, jika dia dikatakan kamu tidak boleh taklid kepada guru, ini repot sekali. Dia harus menurut kepada guru. Fayan bagi maka siotianya ayakuna bayar dari kalimat. Murid itu berperilaku menurut seperti pasrahnya mayat di hadapan orang yang memandikan. Yatasarrafi kaifa yasha. Biarkan guru meramu, guru mengatur, guru mendidik sebagaimana dia mau. Liyusilahu bima'il wanaya. Agar si guru memandikan murid, membersihkan murid dengan air kewalian. Ini bahasa majazi ya. Maksudnya agar dibersihkan dari dosa-dosa batin dengan air kewalian. Wilayah artinya sesuatu yang berkaitan dengan kemakrifatan kepada Allah. Anjana batil ajnabi, dari junubnya orang-orang yang jauh dari Allah SWT. Walau sil hudus, dan kotoran daripada hadas-hadas batin. Pada dasarnya uzlah azlul hawas bil khalwah. Ini dasarnya, yaitu menjauhkan hawas indra dalam berkhalwat dan tasarruf daripada beraktivitas untuk mendengar objek-objek yang mahsusat, yang dapat diindrakan. Ya. Fa inna kulla afatin wa fitnatin wa bala'in ubtuliya ruh. Ya. Jadi uzlah itu, kalau orang beruzlah atau orang-orang berkhalwat, bersuluk, iktikaf, idealnya tidak aktif lagi handphone, ya. Tidak aktif lagi YouTube-nya, tidak aktif lagi sosial media. Tapi hari ini sepertinya sulit untuk diikuti, karena orang-orang sudah sangat tergantung sekali kepada sosial media. Nah, uzlah itu sekarang salah satunya adalah memutus itu. Fa inna kulla afatin wa fitnatin wa bala, karena setiap daripada afah, aib, fitnah, kekacauan, bala, dan ujian, ubtulia ruh itu, rohani kita diuji. Katanya wa kana taqwitu nafsi wa tarbitu sifatiyya fiha dakhalta fi rawzanatil hawas. Tabaat ya, an-nafsu ar-ruha, istataba'at an-nafsu ar-ruha ila asfal as-safilin wa qayyadathu biha wastawalat an-nafsu 'alayha. Jadi sesuai dengan tadi itu, apabila indera kita yang 5 yang kita biarkan untuk selalu mendengar berita, mendengarkan kabar, mendengarkan isu-isu terkini, mendengarkan opini-opini, komentar-komentar politik, kritik-kritik terbuka,
hujat di sana, menggosip dan sebagainya, itu akan membuat ruh kita betul-betul rusak, ya. Sehingga disebutlah di sini jiwa itu kalau dibiarkan dia dengan fasilitas dia mendengarkan sesuatu yang materi itu, dia akan menarik ruhani ini akan ditarik oleh nafsu kita kepada asfalis safilin, kepada yang lebih rendah. Lalu berkuasalah dia jadi. Nah, ini yang mesti dibersihkan, kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Nah, lalu dengan khalwat wa azlil hawas, dengan khalwat berarti menyepi, wa azlil hawas mengurangi aktivitas indrawi. Maka kalau zikir khofi, kita zikir yang lembut itu kita mata dipejam, lidah dikunci, telinga kita nggak perlu mendengarkan kalau nggak penting, ya. Nah, dengan dua cara ini, khalwat dan mengurangi aktivitas indra, yang qati' madadun nafsi anid dunya, maka terputuslah pengaruh jiwa dari dunia dan syaitan, hawa nafsu dan syahwat. Ya, jadi ada apa saja yang mengganggu, yang masuk kepada jiwa. Satu yang masuk kepada jiwa itu dunia, ya. Kedua syaitan. Syaitan itu dia memberikan was-was, membisikkan kalam-kalam kesombongan, tipu daya, ngibulin makhluk lah, ya. I'anatil hawa, lalu kecenderungan negatif. Dan yang terakhir syahwat, keinginan yang rendah. Ya. Nah, ini dia. Keinginan yang rendah. Itu yang membuat jiwa kita rusak. Jiwa kita rusak, maka ini akan meracuni ruhani. Lalu bagaimana cara untuk memangkasnya? Cara untuk memangkasnya adalah dua ini, khalwat dan uzlah. Ya, memutus hubungan indrawi dengan mereka, walaupun sejenak, walaupun kalau udah sehari semalam itu mungkin ya 15 menit pagi, 15 sore, syukur-syukur setengah jam sebelum subuh, itu lebih baik. Dan syukur-syukur nanti bulan puasa 10 hari terakhir kita beriktikaf, itu lebih baik. Ya. Kama anna at-tabiba fi mu'alajatil marid awalan ya'mur bil ihtima' amma yadur. Apa rasionalisasinya? Kalau beliau ini uzlahnya apakah berlebihan? Apakah menghancurkan dunia? Tidak. Apakah membuat manusia kemudian mundur? Justru inilah kemajuan sebenarnya. Kenapa? Kita untuk menggapai dunia jangan tunduk dari dunia. Kita harus menundukkan dunia. Nah, tapi ketika kita tunduk kepada dunia, berarti ruhani kita sedang sakit. Gimana caranya? Maka biasanya kalau kita bertemu dokter, setelah didiagnosa oleh dokter, nanti dokter akan mengetahui penyakit apa di tubuh kita, dan diperintahkanlah kita untuk menjauhi pantangan-pantangan. Ya, sama. Apa kata beliau? At-tabib, sebagaimana dokter ketika mengobati orang yang sakit, ya'mur bil ihtima' amma yadur. Pertama kali yang dilakukan adalah untuk memantang dari apa yang ihtima' itu memantang diri, menjaga diri dari apa yang merusak badan. Misalnya kalau orang diabetes, dia harus dikurangi konsumsi karbohidrat dan sesuatu yang mengandung gula. Dan sejenisnya, orang jantung misalnya mengurangi minyak, kolesterol dan lain sebagainya. Wa yazidu, sesuatu yang menambah kepada penyebab ilahi mardi, penyebab penyakitnya. Ya. Kalau orangnya penyakitnya disebabkan oleh psikis, secara psikologis, maka orangnya disuruh tenang, jangan
jangan gabut kata orang Betawi, jangan rusuh, jangan gelisah. Ya. Fayaqta anhu bidzalika madadal mawadil fasidah. Kalau dia memantang dari pantangan-pantangan tadi, maka terputus darinya, dari orang tadi, sesuatu yang menguatkan penyebab penyakit. Ya, wa yulqa bihil mawad salih, sehingga bersihlah materi-materi atau bahan-bahan yang cocok. Kalau orang itu sudah dibersihkan dulu dari asbab-asbabnya, sesuatu yang menguatkan penyakitnya, baru kemudian dapat diobati, dikuatkan imunitasnya barangkali sekarang. Ya, kalau orang-orang diabetes tadi dibersihkan dulu dari pantangan, lalu dikuatkan pankreasnya. Ini sebagai contoh, sama nggak jauh berbeda dengan orang-orang yang sedang beruzlah. Uzlah itu boleh saya sebut inap. Kita kalau pergi ke rumah sakit ada namanya rawat inap, ada rawat jalan. Uzlah itu rawat inap. Ya, ketika seorang murid penyakitnya parah, penyakit kolbunya, gelisahnya, sholatnya tidak khusyuk, hatinya selalu bergejolak, emosinya meledak-meledak, maka perlu diuzlahkan. Ya. Wa qad qila innal hamiyata ra'su kulli dawa. Ya. Bahkan ada ungkapan memantang itu ra'su kulli dawa. Apabila seseorang memantang dirinya dari hal yang jelek-jelek, itu segala obat. Jadi ini sebelum ada pengobatan modern, di abad ke-7 Hijriah, 612 wafat beliau, dikalikan saja, ditambahkan saja 5 atau 6 abad, ya, berarti abad ke-12 ya, Masehi. Itu beliau sudah bicarain bahwa orang-orang yang memantang dari penyakit, dari hal-hal yang membuat parah penyakitnya, itu adalah obat yang paling pertama, obat paling penting. Roksu kuli dawa adalah roksu, kepala, kuli, segala dawa, obat. Nah, jadi rajanya obat itu bukan apa-apa, tapi rajanya obat adalah memantang dari yang tidak baik untuk kesehatan orang. Setelah itu baru yu'aliju, baru dia diobati. Ya. Seperti saya misalnya lagi flu, maka saya harus memantang dari es gitu ya, yang berminyak-minyak. Kalau masih asik di situ, maka akan sulit untuk diobati. Ini sebagai contoh. Ya. Saya lihat banyak kawan-kawan yang kena flu, semoga teman-teman yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang masih kuat ya dijaga-jaga kesehatan. Kalau memang terjadi cukup ridho saja. Kalau orang-orang sudah dipantang, bimushilin, maka mudahlah mengobatinya. Mudah sekali untuk mengobatinya. Yuzilu anhul mawad al-fasidah. Ya. Mudah sekali untuk mengangkat dari orang itu sesuatu yang merusak di badannya. Ya. Saya dengar di berita itu dulu ada seorang selebritis, dia punya penyakit kanker atau kista yang berbahaya, yang sifatnya hormonal, lalu disuruh memantang untuk tidak makan karbo, nasi. Tapi kan orang kita sulit kalau nggak makan nasi. Dan betul selama beberapa bulan atau beberapa tahun dia berhasil dan sehat. Nah, karena penyakitnya tidur, bahkan mungkin sudah mati suri. Tapi belum, sepertinya dia baru melakukan tahap pertama, yaitu memantang, belum menghancurkan si penyakit. Penyakitnya cuma tidur, jadi belum betul-betul disembuhkan. Jadi pengobatan hari ini kan alirannya banyak, termasuk food combining ini sekarang banyak aliran, ada yang vegetarian, ada yang lawan vegetarian makan daging terus, ya.
dan keto segala macam. Yang terbaik bagi saya bukan kita tidak menyalahkan salah satunya, itu ijtihad ahli-ahli kesehatan, tapi menurut saya yang sudah dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak fi kulli syai'. Jadi stabil, tidak berlebihan dalam segala sesuatunya. Jadi juga diobat. Nabi sendiri mengatakan tadawu, berobatlah kamu ya ibadah Allah wa hamba Allah. Jadi tidak hanya memantang itu baru aslud dawa. Pokok dari mengobati adalah memantang. Tapi setelah itu dia harus diterapi. Sama kalbu juga begitu, jiwa juga begitu, ruh juga begitu. ويقوي به القوة الطبيعية والحرارة الغريزية ليزول عنه المرض بدافع الطبيعة. فالمسهل عنه هنا بدل الاهتمام وتنكيف البدن من المواد الفاسدة وذكر الداعي. Setelah dia dipantang dari sesuatu yang merusak, maka diisilah dengan zikir yang baik. Ini yang dipraktekkan oleh semua thariqah sufi Ahlussunnah wal Jamaah dalam berkhawat, apapun thariqah, apakah thariqah Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Khalwatiyah, Ahmadiyah, Idrisiyah, Sanusiyah, ya, Khalwatiyah, apalagi Syatariyah, dan banyak thariqah lainnya. Kita mungkin sebut satu persatu, termasuk Tijaniyah, ada lagi cabang-cabang daripada Syaziliyah seperti Siddiqiyah, ya. Ada Bursyishiyah, macam-macam, semuanya metodenya sama. Jadi kenapa zikir kita tidak begitu berefek? Karena kita tidak melakukan uzlah. Nah, teman-teman, saya boleh buat kita pertegas lagi tentang uzlah itu. Jadi cara untuk membersihkan jiwa, membersihkan penyakit batin, ya, bahasa Arabnya ilajun nafs wal qalb. Waruh, ya. Cara mengobati, ilaj artinya obat. Cara mengobati jiwa, qalbu, ruh. Nah, dimulai dari jiwa dulu, nafs, jiwa ini. Gimana caranya? Jiwa ini berkait dengan apa yang kita sebut dengan indera. Indera kita ada 5, kita sebut panca indera. Panca indera ini coba teman-teman, setiap saat sepertinya kita tidak pernah lepas daripada apa yang disebut gadget, handphone. Handphone ini, ya, sepertinya sudah menjadi berhala baru. Mata berkait, tangan berkait, semua berkait dengan ini. Semua berkait. Maka mesti ada sesuatu yang memutus kita dari ini. Itu namanya uzlah. Maka uzlah itu keluarnya jiwa dari hubungan yang menyibukkan indera. Karena kalau indera ini sibuk, apa yang diinput? Inputnya indera, ya, di sini ada dunia. Satu tadi, ya, ada was-was setan. 2, tadi ada juga hawa, ya, kecenderungan diri, kemudian syahwat, keinginan rendahan. Ini dia, ya teman-teman, harus diputus. Gimana putusnya? Putusnya bukan kita hajar dunia, bukan hajar was-was, bukan. Caranya putus dari sini. Ya. Tapi tidak untuk selama-lamanya, hanya untuk latihan.
Itulah uzlah. Maka uzlah tidak dilakukan seumur hidup, yang dilakukan beberapa saat. Itulah pentingnya dibimbing oleh guru. Setelah jiwa kemudian tenang, tidak terganggu oleh empat masalah ini, barulah kolbu diisi dengan zikir. Sedangkan ruh dengan ilmu. Ruhani kita mesti diberi dengan ilmu. Sedangkan kolbu dengan zikrullah. Ini tahapan-tahapan yang barangkali. Ya. Jadi kalau kita lihat, bersihkan dulu jiwanya. Ya. Bersihkan dulu jiwa ini. Dibersihkan. Clean. Lalu diisi. Ya. Diisi dengan zikrullah, kolbunya, lalu ruhnya diisi dengan ilmu ma'rifatullah. Orang yang mengamalkan sesuatu ilmu, maka Allah berikan ilmu tambahan, itu ilmu laduni. Maka rohani inilah yang menerima ilmu, nanti kolbu mengamalkannya, diikuti oleh tubuh. Nanti ruhani kita akan senantiasa menerima ilmu-ilmu yang baru. Itulah konsep daripada ilham. Maka ilham itu betul-betul tidak putus sampai hari ini masih ada. Sampai akhir zaman itulah mubasyarat kabar gembira untuk orang beriman, bisa lewat mimpi yang indah bertemu Rasulullah, orang soleh, makhluk-makhluk yang suci. Bisa juga berupa ide-ide yang positif, tidak hanya ide-ide yang sifatnya membangun sifatnya teks keagamaan, tapi juga untuk perubahan negeri, perubahan bangsa dan negara. Orang-orang itu sebenarnya juga diberikan ilham-ilham, cuma ditangkap oleh akal mereka secara rasional. Ya. Tapi tidak masalah, mereka juga kita perlukan untuk negeri. Ya. Oke. Saya kembali ke tadi ya. Maka yang berikutnya teman-teman adalah tentang zikrullah ya. Sebentar. Barangkali kalau memungkinkan ini di lain waktu aja ya, tentang zikrullah. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan kepada pembuat acara. Tafadhol. Baik, terima kasih Buya atas pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita bagi kita semua dan menjadi manfaat yang bisa kita amalkan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin membaca Buya. Silakan ya. Dari chat aja ya. Ya, siap. Pertama ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ipan Supajuzin. Ya, asal Tangerang Selatan. Pertanyaan, mana yang harus didahulukan ketika kita lagi belajar hijrah kehidupan yang lebih baik menurut kaidah Islam? Apakah sholat dan amal-amalan atau zikir-zikir rohani atau jasmani terlebih dahulu? Seperti itu ya. Yang pertama kali kita pelajari awal kita hijrah, awal kita memutuskan untuk betul-betul tobat adalah ma'rifatullah ya. Awal din ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah, bukan ritual. Ritual itu ngikut. Itulah dalilnya surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah olehmu, carilah ilmunya, pelajarilah bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi awal yang pertama mesti dilakukan bukan ngencengin ritual ibadah, tapi kenali yang disembah. Nanti hijrahnya akan permanen.
meskipun nanti terjebak lagi pasti tahu cara pulangnya. Karena kita tidak ada yang betul-betul suci, tidak ada yang betul-betul dijamin daripada maksiat. Siapa tahu sekarang kita benar, nanti ketika jiwa kita lemah lagi, nanti kembali lagi ke sana. Kalau orang sudah bermakrifat, dia mengenal Allah, dia tidak putus asa dari rahmat Allah, karena dia tahu Allah Maha Luas rahmatnya. Jadi dalilnya surat Muhammad, begitu juga surat Zariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Jadi kenali dulu yang disembah. Itulah penyembahan yang sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Gitu Ustaz, kau beri aja. Semoga terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Auya, ya, asal kota Mamasa. Nah, pertanyaannya, cara agar selalu istiqomah mencari jalan menuju Allah, Bu, ya. Cara istiqomah. Menuju jalan. Istiqomah itu mesti ada contohnya. Maka berburulah kepada orang-orang yang selalu berusaha istiqomah. Lalu di Quran dikatakan wa kulu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bergabung bersama dengan orang-orang yang shadiq. Itu perintah berguru dan berkawan dengan orang-orang yang baik. Bukan orang-orang suci. Kita tidak meyakini ada orang suci di alam ini kecuali Nabi Muhammad, para anbiya. Sedangkan kita-kita ini tidak ada yang suci. Ya. Walaupun saya pakai peci, teman-teman ini pakai pakaian muslimah, ini hanya cara kita untuk menjaga kesucian. Tapi kita kan tidak suci. Yang suci hanya Allah. Maka waktu ma'as-shadiqin kalimatnya bukan jadilah kamu orang-orang suci, jadilah kamu orang-orang yang bergabung dengan orang-orang paling suci, tidak. Tapi kalimatnya wakunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bergabung bersama orang-orang yang shadiq. Shadiq itu orang-orang yang hatinya membenarkan kema'rifat, keilahian, kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu Allah. Baik, semoga terjawab, Bu. Pertanyaan terakhir dari Ibu Syakira. Bu Syakira Adnan, pertanyaannya, bolehkah kita beramal zikir yang kita dapat dari guru di dalam mimpi? Seperti itu, Bu, ya. Harus dikonfirmasi. Jadi setiap amalan yang kita dapat dari dalam mimpi mesti dikonfirmasi secara sahih dari ulama-ulama yang ahli di bidang ini. Misalnya ulama-ulama kalau masalah mimpi tanya ke mursyid-mursyid tarekat yang mengerti ilmu syariat dan hakikat sekaligus. Jika tidak, khawatirnya nanti yang datang ke dalam mimpi bukanlah hal yang baik, tapi bisa jadi syaitan. Kita harus hati-hati. Ya. Saya lebih memilih belajar kepada yang hidup, yang nyata, yang zahir. Meskipun secara rohani kita ada cara, ada teknik diajarkan masyayikh untuk berkomunikasi secara rohani dengan yang tidak tampak oleh kasat mata, tapi tetap wajib mesti dikonfirmasi secara keilmuan kepada ahlinya. Pasti tidak ada tanakut kontradiksi. Jadi ciri-ciri bahwa pengalaman rohani ini itu tidak ada orang yang mengerti bab ini secara ilmu rohani dan ilmu syariat menentangnya. Paling-paling yang menentang cuma orang-orang ahli fikih yang tidak mengerti di bab hakikat aja, ya. Itu tidak masalah, itu lalu apa tidak kita anggap. Dan banyak sekali beberapa ulama kita temukan mereka mengamalkan hal-hal yang didapat dari dalam mimpi. Hatta para anbiya seperti Nabi Ibrahim itu mengamalkan yang dari dalam mimpi. Itu dalil paling kuat bahwa ar-ru'ya, bahwa mimpi itu ada yang boleh dipakai. Tapi lihat Sayyidina Ibrahim betul-betul ketat sehingga beliau memastikannya, sehingga mimpi berkali-kali lalu tidak langsung mempraktekannya. Beliau bermusyawarah dengan anaknya yang cerdas dan juga seorang nabi dan rasul. Nah, maka kaidah ini mesti kita lakukan bahwa yang dalam mimpi itu
dicek dulu kebenarannya, dan barangkali mengalaminya lebih dari sekali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Bu ya, mungkin masih ada waktu 1 menit lagi ya. Berapa menit? Labibah, 1 pertanyaan lagi kali. Oke. Dari Labibah Qayyimah saat uzlah yang dilakukan Bu ya. Terima kasih Bu ya. Kenapa? Saat uzlah apa? Apa yang perlu kita lakukan saat uzlah? Saat uzlah tadi saya sudah sampaikan, mungkin dipertegas. Saat uzlah maka kurangi aktivitas-aktivitas pikiran kepada dunia dengan mengurangi kontak fisik dengan dunia. Pintu dunia hari ini adalah smartphone, kurangi kontak itu. Maka teman-teman yang bekerja harus minta cuti. Nanti siap-siapkan cutinya 10 hari terakhir Ramadan. Kalau tidak sanggup, karena zaman ini berbeda dengan zaman dulu kan tidak ada orang kerja kantor. Saya beruntung dulu masih kecil, jadi 40 hari uzlah tidak ada masalah, tidak ada tanggungan juga, karena juga tidak bekerja. Ya. Kita masih sekolah waktu itu dan mengambil jatah libur. Ya teman-teman sanggupnya nggak sanggup 5 hari, 3 hari, mesti ada. Karena kita ini sudah terlalu lama terikat, terbelenggu oleh was-was syaitan, oleh hiruk-pikuk duniawi, oleh jeratan-jeratan keinginan diri kita yang negatif. Mesti kita direhatkan. Maka rahatul mu'min fil uzlah. Rehatnya seorang mukmin apabila dia melakukan uzlah, dia mengurangi itu. Ya. Itu sebabnya teman-teman kalau lagi wiridan, zikiran, handphone ditaruh jauh-jauh kalau perlu dimatikan. Ya, kalau lagi wiridan, lagi baca aurat, baca zikir, lagi beramal harian, pagi sore atau malam hari, coba ya dinonaktifin saja. Nanti kita akan merasakan lebih asik daripada main handphone. Main handphone itu asik karena tahu cara memakai. Coba kalau kita tahu cara memakai smart call, nanti kita akan merasakan kedahsyatan dan kecanduan juga mainnya. Nanti teman-teman nggak akan bisa juga terlepas dari keasikan call itu. Barangkali itu ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Bu ya atas pemaparan ilmunya, kemudian jawab pertanyaannya juga. Nah, sebelum Buya pamit dan kita tutup, mohon disampaikan kesimpulannya Buya. Silakan Buya. Baik teman-teman, terasa pendek sekali waktu, walaupun aslinya suara saya tidak kuat, tapi alhamdulillah Allah izinkan untuk dimanfaatkan. Kesimpulan kajian kita pada sore ini sederhana sekali. Ini bulan Rajab, teman-teman. Mari dimulai persiapan uzlah Ramadan. Dengan apa caranya? Ini bulan Rajab, bulan haram, mulai kita kurangi. Saya sudah tutup beberapa akun sosial media. Teman-teman, saya suruh untuk menutup akun sosial media, tapi kurangi saja, kurangi intensitasnya. Ya, cukup diaktifkan di saat kita mau aktif dengan orang, jangan aktif setiap saat. Ya, itu uzlah indra. Mulai latihan-latihan menguzlahkan indra. Lalu karena ini bulan Rajab, berpuasa di bulan ini sangat baik sekali. Ini sebagai latihan sebelum puasa nanti di bulan Ramadan. Jadi mulai-mulai menguzlahkan perut dari makanan, ya. Terus kurangi berkata-kata yang tidak penting, itulah uzlahnya lisan. Kurangi berinteraksi untuk hal-hal yang tidak penting, itulah uzlah jiwa kita. Ya. Jadi bulan ini persiapan membersihkan, mengurangi intensitas dengan dunia luar
Karena di dalam diri kita juga ada alam sendiri, coba hidupkan awal alam itu, aktifkan rumah kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Barangkali itu semoga bermanfaat teman-teman semua, semoga sehat selalu, semoga Allah meridhai kita, doa selalu untuk saya, semoga Allah meridhai kami dan kami istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, melanjut masuk acara selanjutnya penutupan. Mari kita tutup acara kajian sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syekh Qadri Himas sebagai pemandu kajian sore hari ini mohon dimengerti. Maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah.